Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di Jag channelnya saham. Teman-teman, mohon maaf ya, udah lama saya dari tanggal 10 Maret ya memberikan ulasan. Dari 10 terakhir saya memberikan ulasan sampai baru sekarang kurang lebihnya 15 hari saya off dulu, tidak memberikan ulasan karena kebetulan saya sakit ya. Jadi selama 15 hari gula darah saya naik gitu kan, jadi saya nggak bisa konsentrasi untuk memberikan ulasan-ulasan saham ya kepada teman-teman. Mohon maaf sekali lagi apabila selama ini 15 hari saya libur dulu ya. Oke. Untuk sekarang saya biasa masih memberikan peringatannya, dalam arti peringatan bahwa ini adalah hanya sebagai ulasan untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda di dunia saham ya, atau pasar modal ya intinya ya. Teman-teman, untuk terakhir mungkin saya sempat tanggal 10 itu memberikan ulasan. Waktu itu IHSG posisi di tanggal 10 Maret ya, waktu itu di sini posisinya ya kan. IHSG udah sempat mau naik kembali gitu kan, dari posisi terendah dia jebolin MA50-nya gitu kan, tapi dia kembali naik gitu kan ya. Nah, begitu juga hari ini ya. Ini terulang kembali. IHSG udah dead cross ya di sini ya. Ini ada tanda silang di sini, dead cross hari ini. Itu kemarin masih tutup posisinya di MA50-nya dia, tapi gagal dia untuk naikin kembalinya, ngebreakin, dan dia hari ini dead cross dan tutupnya di bawah sekali, yaitu di posisi 6156. Emang posisi 6156 waktu itu adalah sebagai supportnya dia ya, 6150. Nah, posisinya hari ini pun terendahnya yaitu di 6143 ya teman-teman. Secara teknikal IHSG sudah keluar dari posisi ininya dia ya. Kita bisa lihat di sini, ini mulai ada dead cross di sini, bisa lebih jelas lagi kan. Nah, ini udah turun dari MA50-nya dia, tutupnya di bawah. Ada kemungkinan IHSG itu akan menuju posisi di Fibo 50-nya nantinya antara di 6112 ya teman-teman. Fibo 50 bisa di sini besok. Nah, jika ini jebol pun berarti arahnya akan ke Fibo 38-nya, yaitu 38,2-nya, yaitu di posisi support 6021, dan support kuatnya adalah di posisi 58 di sini ya, nih. Ya, di 5855 ya, jadi teman-teman, 5855 ya. IHSG juga posisi di 6021-nya dijebolin juga ya gitu. Terus posisi untuk IHSG hari ini bursa mengalami pelemahan minus 96,5 atau 1,5% di posisi 6156 ya, tutupnya di sini ya, 6156. Pelemahan ini disebabkan oleh kondisi global dan domestik gitu kan. Adapun pergerakan bursa regional yang kembali melemah hari ini itu disebabkan diantaranya peningkatan kasus COVID-19 ya, atau COVID-19 serta terhambatnya proses vaksinasi di Eropa ya. Jadi pemicunya diantaranya itu, dan kekhawatiran investor terhadap pemulihan ekonomi global, intinya di situ. Serta untuk yang dari berita di dalam negerinya sendiri, IHSG tertekan dikarenakan perkiraan PDB Indonesia dari Kementerian Keuangan di kuartal pertama 2021 ini masih terkontraksi gitu kan, di antara minus 1% hingga 0,1%. Jadi posisinya IHSG masih banyak, atau global lah ya, bukan IHSG aja, global masih banyak berita-berita negatif yang mempengaruhi pasar saham ya.
Jadi menurut saya mungkin besok pun IHSG bisa kembali turun di antara 6112 ya. Jika di situ masih bertahan 6112, mungkin bisa mental dulu, naik, ada teknik rebound, akan naik kembali. Tapi kalau misalnya dia jebolin sampai 6020 gitu kan, berarti arahnya udah ke 5855 ya teman-teman ya. Jadi IHSG akan kemungkinan banyak tekanan-tekanan di beberapa hari ini gitu kan. Emang posisinya kita sudah kelihatan dari awal Februari IHSG masih sideways bolak-balik naik, tidak bisa melewati 64nya, akhirnya jebol lagi ke bawah gitu kan. Udah berapa kali bolak-balik ya. Oke, ada beberapa saham yang kita perhatikan, diantaranya MTPS ya teman-teman ya. MTPS ini emang kurang begitu aktif sih MTPS ya. Cuma kita teknikalnya kita lihat di sini sudah cukup lumayan menarik nih teman-teman. Posisinya kalau mau buy support di 125-nya ya teman-teman, buy di 125, TP 148 ya, atau cut loss-nya di 124-an ya teman-teman ya. Antara di situ MTPS ya, MTPS posisinya ya. Terus kita lihat ada saham Indofood ya, INDF dengan kinerja yang cukup lumayan baik. Indofood dengan IHSG yang tertekan cukup lumayan dalam, tapi masih berhasil tutup di atas ya. Untuk saham Indofoodnya sendiri posisinya tutup di 6725. Mungkin kalau misalnya besok ada support di buy antara 6650 ya teman-teman. Untuk Indofood ini 6650, TP1-nya di 6825 dan TP2-nya di 7000-an ya. Untuk Indofood bisa kesini sih. Kalau misalnya ini ada juga saudaranya dia, anaknya, yaitu ICBP ya. ICBP juga masih cukup lumayan menarik posisinya, yaitu tutupnya masih bisa di atas gitu kan, dengan kondisi indeks yang tertekan cukup lumayan dalam gitu kan. INTP juga posisinya tutup hari ini di 9250, kalau mau buy kalau bisa di 9150, TP1 di 9350 dan TP2 di 96 ya teman-teman ya. Oke, untuk berikutnya adalah ada Antam ya teman-teman. Antam posisi sudah ada di support, posisinya ditutup di 2170. Jika 2170 ini jebol, maka arahnya ke 2050 dan 1560 ya teman-teman untuk Antam ini ya posisinya. Jadi ada kemungkinan di antara itu gitu kan. Terus berikutnya adalah Timah. Tin juga posisinya tutupnya posisi di 1620 ya, itu mendekati ke support yang di sini yaitu 1582-an ya di situ. Jadi kalau ada 1582 dijebolin, 1580 dijebolin ya mungkin arahnya 1505 sampai ke 1150 kalau misalnya arahnya sih gitu kan, karena udah arah downtrend ya kalau untuk Antam dan Timah. Cuma kita perhatikan ada beberapa katanya kredit ini mengeluarkan kalau Antam masih bisa arahnya ke 4000-an, dia bikin analisa gitu kan. Kalau menurut saya kita coba perhatikan, kalau emang besok masih bertahan di antara 2050 ya mungkin ada kemungkinan mental kembali. Tapi kalau dia misalnya jebolin 2050 berarti arahnya 1560 ya, cukup main jauh arahnya gitu kan untuk Antam itu. Jadi nanti arahnya di sini ini di sini dulu antara 2050. Kalau 2050 jebol berarti dia sampai ke 15-an di sini. 1560 gitu kan ya. Mungkin teman-teman yang bisa saya ulas untuk hari ini mungkin itu ya. Sementara emang kondisi saya masih belum begitu fit sekali. Saya baru pulih intinya gitu kan dari kondisi-kondisinya yang masih kurang begitu
bagus untuk kesehatan saya gitu kan ya. Cuma saya masih tetap perhatikan tiap harinya, cuma saya masih belum bisa memberikan ulasan. Baru hari ini saya sempat memberikan ulasan karena sudah merasa fit walaupun belum fit 100% ya. Oke, teman-teman, mungkin sementara saya cuma bisa memberikan ulasan itu aja. Kurang lebihnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mungkin menunggu dari video-video saya yang selama ini saya libur gitu kan ya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.